Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi khususan ila Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Muhammad Nawai Al-Bajuri usulna semiman sebagaimana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina amin. Halaman 7 baris nomor 4 dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Sifat yang berikutnya yang dimiliki Allah, sifat wajibnya adalah sifat ilmu. Ilmu itu punya pengetahuan gitu ya. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala ya'lam biha al-asya'a. Sifat ilmu itu adalah sifat yang terdahulu yang nempel di zat Allah. Dengan sifat itu Allah mengetahui segala hal. Segala hal ya. Nanti segala hal nanti dijelasin di bawahnya. Dengan sifat ilmu Allah mengetahui segala hal. Wadituha al-jahlu. Sedangkan kebalikannya atau sifat muhalnya adalah sifat jahlu. Jahlu itu bodoh. Jadi tahu, tidak tahu itu alias bodoh. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan. Dalilnya atau argumennya Allah punya sifat ilmu itu adalah andaikan Allah itu tidak berilmu alias bodoh, maka tidak mungkin punya muridan. Muridan itu tidak punya kehendak, tidak punya kemauan. Misalnya kalian nggak ngerti apa-apa, dikasih duit, harusnya bisa beli pulpen, bisa beli buku, bisa beli macam-macam, tapi karena bodoh nggak tahu kegunaan uang, jadi nggak beli apa-apa. Itu kebalikannya. Jadi nggak mungkin kalau Allah itu jahil, karena kalau orang bodoh itu nggak punya kemauan. Wa huwa muhalun. Sedangkan Allah jahil itu muhal, buktinya ada bumi, ada langit, ada segala macam kan, ada hewan, ada tumbuhan, ada laut, ada kita. Itu menunjukkan bahwa Allah itu memang punya kemauan menciptakan ini. Realisasinya ya. Berikutnya wa yajibu fi haqqi ta'ala al-hayatu. Berikutnya sifat Allah lagi adalah sifat hayat. Sifat hayat itu hidup. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tusahihu lahu ayat sifat bil ilmi wa ghairihi min sifati. Berikutnya adalah sifat hayat. Dengan sifat hayat itu, dengan status Allah itu hidup, maka menjadikan Allah itu sah, pantas, patut untuk mempunyai sifat yang lain. Nggak iya dong ya. Orang kalau nggak hidup ya berarti dia nggak pinter, nggak punya yang lain kan? Karena Allah itu bersatu hayat, maka pantas atau sah mempunyai sifat yang lain dari sifat-sifat yang telah disebutkan yang dahulu. Wadituha al-mautu. Kebalikan sifat hayat itu al-maut. Maut itu mati, masa Allah mati. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana mayitan lam yakun qadiran. Nah, dalilnya atau argumennya kalau Allah itu mati, tidak hidup artinya, maka nggak mungkin berpuasa. Puasa orang mati, ya kan, boro-boro puasa, ngurus dirinya nggak bisa orang mati, ya kan? Wala aliman, dan juga nggak mungkin orang mati itu kan nggak punya pengetahuan, dicindolin juga nggak bereaksi kan, mati. Wa huwa muhalun, yang demikian itu tidak masuk akal. Kemudian berikutnya wa yajibu fi haqqi ta'ala as-sam'u wal basaru. Sifat Allah yang berikutnya adalah sifat mendengar dan melihat. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yang kasifu biha al-maujudu. Yang berikutnya adalah sifat sama basor, mendengar dan melihat. Dengan dua sifat itu maka segala yang maujud itu akan terbuka. Kebuka itu gini. Ini handphone ada di sini. Terus Bapak tutup. Kelihatan nggak?
Nah, kelihatan sekarang? Nah, itu inkisaf namanya. Kebuka satirnya atau kebuka tutup. Nah, dengan sifat ilmu dan dengan sifat sama dan basor, maka semua yang mewujud itu menjadi terbuka. Berikutnya wadiduhuma as-somamu wal amyu. Kebalikannya tentu butuh kita. Tidak punya pendengaran. Kalau umyun buta. Jadi nggak mungkin lah itu. Argumennya apa? Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Jelas itu ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat sama dan basar. Dan kita jelaskan yang berikutnya bahwa di dalam yang tulisannya buat wajibu dan tulisannya tebal. Wajibu fi haqqi ta'ala al-ilmu wa huwa sifatun mawjudatun qaimatun bi dzati ta'ala ya'lam bihal asya'a. Nah, segala sesuatu. Tadi kan dengan sifat ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Al-asya'a minal wajibati wal jaizati wal mustahilati, yaitu mengetahui segala hal yang pasti terjadi. Wajib ini di sini maksudnya yang sudah pasti kejadian. Pasti ada. Wal jaizati atau sesuatu yang mungkin wujud, mungkin enggak. Misalnya apa yang mungkin wujud, mungkin enggak ini? Misalnya kita nanam pohon, sudah tumbuh, sudah berbunga, kemungkinan berbuah. Nah itu ya. Nanti berbuah atau enggak itu Tuhan tahu persis, gitu ya. Itu yang jaizat. Wal mustahilat, hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu juga Allah tahu semua. Pengetahuannya bagaimana? Ala wajhil ihatoti alamahi yang alami tafsilan. Allah mengetahui yang wajibat, jaizat, mustahilat itu secara terperinci. Jadi tahu detailnya, tahu sampai detail. Faya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayata lahu tafsilan. Maka Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tanpa batas dengan sangat detail. Detailnya kakamalatihi wa anfasi ahli jannati. Jadi seperti kesempurnaan Allah. Atau sampai begini, wa anfasi ahli jannati itu begini, sampai nanti yang penghuni surga itu siapa-siapa satu-satunya orang tahu detail. Tahu detail sebelum maupun sesudahnya. Fata'alaqul ilmu wa fata'alaqul ilmi wahidun tanjiziyun qadimun. Maka ta'alluq ilmu itu hanya satu, yaitu tanjizi. Istilahnya yang kemarin itu kita bahas ya. Fa huwa ta'ala alimun bi jami'il ma'lumati muhitun bi jami'i ma yajri tahta taqumul ardu ila al samawati. Titik dulu. Maka kalau begitu Allah itu mengetahui segala yang ada, segala sesuatu yang ada menyeluruh dari apa yang ada di bumi dan semua yang ada di langit secara detail. Maka la zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi. Nah kalau begitu tidak ada sebutir debu pun yang lewat dari pengetahuan Allah. Jadi air mata kita, apa ini kan debu yang masuk mata kita itu begitu kecilnya, itu tahu Allah tahu secara detail. Jadi tidak ada sebutir debu pun yang lewat dari pengetahuan Allah. Sehingga bal ya'lamu dabibun namlati saudai ala sokhratis somai fil lailati zulamai bi ilmin qadimin azalin. Maksudnya gini, sampai misalnya ini ada semut hitam kecil itu di tengah padang pasir, di tengah lapangan itu, di malam gelap gulita, itu tidak luput dari pengetahuan sampai segitunya. Jadi kita jangan main-main, misalnya kita ngadep ke sini, tangan kita di belakang misalnya, ya itu pasti ketahuan. Orang di lapangan aja ada CCTV ketahuan, ya kan? Apalagi ini pengetahuan Tuhan. Nah, pengetahuan itu pengetahuan yang bagaimana? Bi ilmin qadimin azalin lam yazul
mausufan bihi fi azalil azali la bi ilmin mujaddidin mausufin bil hululi wal intiqal. Maksudnya gini, pengetahuan itu asli dari awal, bukan pengetahuan baru. Misalnya kayak gini, di kantong bapak ada yang nggak kelihatan, yang di dalamnya. Nah, berapa? Nggak tahu. Nah, berarti nggak tahu kan? Terus bapak kasih tahu, ini ada duit 5.000. Berarti pengetahuan tadi baru, nggak ada duitnya. Misalnya, atau misalnya, ya tadi duit lah gampangnya. Nggak tahu, ini duit ada di kantong bapak 5.000. Pengetahuan kalian itu baru, tadinya nggak tahu terus dikasih tahu. Pengetahuan Tuhan tidak begitu. Jadi ya mau tahu dari zaman azali, dari jauh-jauh dulu banget itu sudah tahu sampai nanti akhir zaman sampai begitu. Jadi pengetahuan Tuhan itu dari zaman azali, bukan pengetahuan yang baru yang karena dikasih tahu. Kemudian yang bawah wajibu fi haqqi ta'ala hayat. Wahya sifatun mawjudatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala tusahihu ayat dikasih Allah Ta'ala ayat kasih bil ilmi wa ghairihi minasifat. Ayat sifatil ma'ani itu jelas ya. Jadi dengan sifat hayat itu Allah pantas atau sah atau patut untuk mempunyai sifat yang lain. Ya iyalah, orang aja kalau hidup dia punya status yang lain. Tapi kalau sudah tidak hidup, ya boro-boro bisa mendengar, boro-boro bisa melihat, kan begitu. Kemudian yang bawahnya wajibu fi haqqi ta'ala asamu wal basaru. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidati ta'ala yang kasifu fiha al maujud. Apa itu al maujud di sini? Al maujud di sini maksudnya adalah min dawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairihima. Maksudnya segala yang wujud itu adalah baik itu berupa zat itu benda kelihatan kayak ini, atau hanya suara. Kalian pernah dengar suara petir? Bentuknya tahu? Nah, itu Allah tahu persis. Atau hanya warna. Kalian tahu warna? Tahu. Misalnya ini. Yang biru apa? Yang biru. Bagusnya. Nah, kalau kita tahu warna itu karena sudah misalnya Bapak boleh sini putih karena dia udah di situ. Tuhan nggak begitu. Jadi pengetahuannya itu mau enggak suara maupun warna itu tahu semuanya, sehingga tidak ada yang terlewat di langit maupun di bumi. Berikutnya wa yajibu fi haqqi ta'ala al-kalamu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.